dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam 60 Minutes with Adikbud KBRI Paris. Baik, saya lanjutkan diskusi saya dengan Profesor Warsito. Prof, ini kalau kita bicara tentang masifnya informasi, kampanye atau edukasi publik terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi ini. Kalau di Prancis sendiri bagaimana Prof? Penyelenggara pendidikan apakah memang sudah memiliki kesadaran tersendiri atau tetap campaign terhadap protokol kesehatan itu masih dilakukan oleh pemerintah, Prof? Terima kasih Mas Doni, dua-duanya. Jadi memang flyer-flyer itu di mana-mana, baik itu melalui media maupun ditempelkan terkait dengan protokol kesehatan ini sangat masif dilakukan dan tidak henti-hentinya, baik itu di sekolah, di lembaga-lembaga maupun di tempat-tempat publik lainnya, artinya di supermarket, di tempat perbelanjaan, semuanya jalur keluar masuk terpisah semuanya. Jadi memang secara khusus di pendidikan juga demikian. Jadi bagaimana guru-guru, kebetulan memang kami juga beberapa kali ketemu misalkan di kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana tetap memperhatikan siswa untuk tetap dengan menjaga protokol kesehatan, tidak berkumpul-kumpul, termasuk jam malam dan seterusnya. Ini bagian memang ketertiban yang baik itu pihak sekolah maupun pihak pemerintah, pihak penegak keamanan, ini juga semuanya terintegrasi untuk sama-sama komitmen terhadap peraturan-peraturan yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini bagian kesehatan terkait dengan pelaksanaan protokol COVID ini. Termasuk di toko misalkan ketika mau masuk, ini belum pencet hand sanitizer misalkan, ini disuruh keluar lagi, suruh anu lagi. Demikian juga di sekolah, jadi demikian begitu masifnya semua untuk taat pada protokol kesehatan ini. Demikian. Ya, Prof, saya pengen tahu pengalaman Prof mengamati terkait bagaimana sharing yang Prof bisa sampaikan terkait dengan beberapa hal menyangkut yang pertama ini kan soal bagaimana penerimaan peserta didik baru di sana, kemudian dari catatan saya terkait dengan ujian sekolah ya atau ujian sekolah berstandar nasional. Kemudian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter serta penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita mengacu pada apa yang ada menjadi regulasi Menteri Pendidikan Kebudayaan di Indonesia, seperti apa pelaksanaan di Prancis, Prof? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi kebijakan yang pertama kaitan dengan seleksi ujian masuk, misalkan tetap di sini konsepnya juga konsep zonasi. Jadi memang siswa mendapatkan atau bersekolah memang ya di dekat tempat tinggalnya itu memang, tetapi zonasi yang di sini ada zonasi yang terintegrasi, bukan hanya zonasi kaitan dengan penerimaan siswa, tapi sekaligus zonasi dari sistem konten pembelajaran, semuanya memang terintegrasi, terpadu. Jadi sekali lagi ketika seleksi seperti itu terintegrasi manfaatnya sehingga memberikan dampak kebijakan itu yang memang memberikan baik dari sisi hilir maupun sampai dengan kontennya. Itu ketika penerimaan. Konsepnya juga bukan konsep seleksi atau ujian masuk, tapi memang secara alami ketika siswa memenuhi usia, kemudian rumahnya dekat, ya saya kira di Indonesia juga menerapkan konsep ini di model indeks penilaian. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ujian. Ini memang menarik sekali Mas, ujian nasional. Di Prancis ini baru pertama kalinya kemarin tidak dilaksanakan ujian nasional. Jadi biasanya ujian nasional itu benar-benar menjadi sebuah momok. Ini secara khusus untuk tingkat jenjang SMA. Jadi kalau di sini menyebutnya baccalaureate. Itu benar-benar menjadi momok para siswa SMA karena memang di sini mungkin ya memang tidak lulus dan menjadi gengsi ujian kelulusan SMA itu. Kenapa? Karena ketika lulus SMA otomatis diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, namun demikian di masa COVID ini yang unik memang baru pertama kali menggunakan konsep ujian berbasis portofolio, Mas Doni. Jadi bagaimana penilaian semester, kemudian ujian di kelas, kemudian tugas-tugas, PR, kerja kelompok, ini kemudian menjadi sebuah data portofolio penilaian yang kemudian di akhir kemudian ada dewan juri. Nah ini yang menarik sehingga baru dalam sejarah Prancis ujian baccalaureate itu di atas 95% itu sudah lulus pertama, jadi tahap pertama. Padahal di tahun-tahun berikutnya, 2 tahun lalu misalkan, itu maksimum 98% dari peserta ujian baccalaureate. Nah maka ini akhirnya menjadi sebuah
new era, artinya era baru dari Perancis, akhirnya nanti akan sebuah kombinasi adopsi antara konsep ujian dan konsep portofolio ini akan dilaksanakan di masa mendatang. Ini saat ini masih menjadi sebuah istilahnya perdebatan, bukan perdebatan, sebuah diskusi yang hangat di sini. Karena ujiannya juga unik, Mas Doni. Jadi kalau di sini ujian nasional itu mengerjakan esai. Nah, ini kenapa literasi di Perancis sudah tinggi. Jadi ujiannya benar-benar jawaban tertulis, tulisan tangan. Oh, jadi ini tidak ada pilihan ganda gitu ya, Prof? Bukan. Di sini ujiannya ujian menjawab menghitung kancing jawabannya A, B atau C, D gitu ya. Ini yang menarik sekali. Jadi kalau kita bayangkan negara maju serba IT dan itu oke, memang dari sisi kemampuan IT mereka. Tapi khusus untuk ujian akhir bakalaureat untuk SMA, ini ujiannya tertulis. Jadi para guru masih ngoreksi dan seterusnya. Ini sebuah penguatan literasi ini masih sangat jadi membaca, menulis, ekspresi oral, itu ujiannya bahkan ujian lisan itu yang bahasa Perancisnya. Nah ini yang menarik sekali. Iya, ini mungkin yang bisa kita pelajari ya Prof ya, hal-hal yang positif mungkin bisa kita adopsi di tanah air. Tapi saya ingin tahu Prof Warsito, bagaimana Anda mengamati pemerintah Perancis khususnya Kementerian Pendidikan di sana berusaha untuk menjaga kualitasnya, quality control terhadap sektor pendidikan di era pandemi seperti apa sih Prof? Baik, terima kasih Mas Dini. Betul, memang di masa pandemi ini sebagaimana kita ketahui bersama, hampir semua negara mengalami masalah. Nah, kontrolnya di mana? Kontrolnya tadi, pertama adalah peran dari pemerintah yang selalu mendampingi sekolah, ini secara aktif, proaktif. Jadi misalkan kalau sekolah itu di bawah kewenangan wali kota, maka wali kota, wakil wali kota bidang pendidikan, ini secara proaktif, ini datang ke sekolah, mendampingi, mendengarkan permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Kemudian dari sisi akademi, jadi akademi itu maksudnya kayak semacam dinas pendidikan, ini menurunkan pengawas, ini yang selalu aktif datang ke sekolah maupun ke orang tua untuk mendengarkan istilahnya permasalahan yang terjadi. Kemudian dari sisi orang tua selalu mendapatkan informasi. Ya tentu informasinya ada informasi kaitan dengan proses pembelajaran, hal-hal kendala dan seterusnya yang ada di sekolah. Dan ini memang terpadu, terintegrasi sehingga memberikan hasil evaluasi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Dan ini sangat cepat dilakukan. Jadi semacam riset ya, semacam riset yang ini semacam siklus. Nanti kemudian hasilnya apa, perbaikannya apa, kemudian dilakukan lagi. Tentu ini memang high cost dan memang sebuah komitmen bersama. Tentu hal ini secara sistem itu bisa best practice di Indonesia, tetapi tentu dengan dinamika di Indonesia saya juga sangat memaklumi tentu perlu adaptasi yang yang tinggi untuk menerapkan konsep seperti ini, sehingga memang tahap per tahap kemajuan, permasalahan, rekomendasi, kemudian itu sampai kepada tim Satgas Covid pusat, kemudian dikaji saintifis, kemudian kebijakan. Bahkan yang menarik, setiap kebijakan itu langsung top leadernya. Jadi Perdana Menteri itu selalu mengumumkan kebijakan langkah-langkah, kemudian turunannya di kementerian dan seterusnya. Ini secara terpadu dan berjenjang itu sistem sudah berjalan. Demikian, Mas. Prof, kalau di Indonesia kan kita punya semacam persatuan orang tua murid dan guru gitu kan, sehingga kalau ada informasi dari manajemen sekolah itu bisa langsung ke orang tua peserta didik. Nah, saya pengen tahu kalau di Perancis itu bentuknya seperti apa, mekanisme penyampaian informasi dari pengelola sekolah kepada peserta didik itu bagaimana, Prof? Baik, terima kasih. Untuk sekolah-sekolah yang publik, memang tidak semuanya, publik itu maksudnya negeri, tidak semuanya memiliki semacam asosiasi atau semacam kalau di kita itu komite yang kemudian terhubung dengan sekolah. Ya tidak semua sekolah publik. Tetapi kalau swasta, sekolah yang swasta, sepenuhnya itu di sini benar-benar ada ikatan orang tua itu kemudian terhubung ke sekolah dengan komunikasi, permasalahan itu disampaikan. Nah, kemudian bagaimana kembali ke tadi yang pertama, ketika untuk sekolah negeri atau sekolah publik, bagaimana hubungannya? Itu adalah melalui adanya memang ya ada semacam guru konselor yang ini selalu menerima orang tua setiap saat. Jadi ketika ada permasalahan datang ke sekolahan itu setiap saat itu ada guru konselor. Adapun sifatnya persatuan orang tua itu tidak semua lembaga publik memilikinya. Jadi seperti memang
beda dengan di Indonesia yang sudah otomatis swasta maupun negeri ada semua, tapi kalau di sini memang masih tidak semuanya ada. Kemudian tetapi konsekuensinya sekolah memang benar-benar terbuka menerima masukan dan juga setiap saat menerima masukan dari orang tua, keluhan dan seterusnya. Demikian. Baik. Prof. Warsito, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh